Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan Engku dan Enci. Betul sekali, di sekolah minggu kita pada sore hari ini. Ya, adik-adik sudah siap belum? Nah, kalau pada belum siap atau mungkin ada yang baru selesai mandi, baru selesai makan, yuk mari berkumpul di depan TV. Atau mungkin ada yang nonton lewat apa, Engku? Lewat radio juga. Atau ada yang lewat laptop. Iya. Iya. Nah, adik-adik, sementara adik siap-siap, mari kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk mari sambil berdiri, Mari kita berdiri. Semua di rumah. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari tenangkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ikuti Engku berdoa dari rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, untuk bisa fokus dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enci, Engku bikin cerita nih, Enci. Mau cerita apa, Engku? Kan kita kan udah lama ya kerja di rumah, sekolah di rumah ya, Enci. Udah sebulan lebih kali ya? Iya, agak bosan sih, Engku. Ya, minggu lalu pas hari Kamis, Engku tuh udah lupa itu hari Kamis. Terus Engku ingatnya hari apa dong? Hari Rabu, Enci. Aduh, Engku kok bisa pikun? Lucunya ya, Enci, bukan cuma Engku aja yang lupa. Kakaknya Engku aja kiranya itu hari Rabu, padahal hari Kamis. Oh, jadi orang-orang di rumah pada lupa Iya, dong, Engku. saking lamanya dikurung di rumah. Nggak apa-apa, Engku. Kalau masih lupa hari, masih diampuni. Tapi jangan sampai lupa sama Tuhan. Oh, jelas dong, Enci. Kan Engku tiap hari Minggu beribadah di gereja. Oh, Engku, jangan salah. Tuhan bukan cuma ada pada hari Minggu aja, tapi Tuhan ada di mana-mana loh. Enci kok kayak satu lagu deh. Lagu apa? Lagu yang bicara soal Tuhan ada di mana-mana. Iya, betul. Engku tahu kan lagunya Oh, tahu apa? dong, Enci. Iya, yuk sama-sama adik-adik yang ada di rumah kita menyanyi lagu ini. Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka
ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, Engku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Engku, ternyata benar ya Tuhan ada di mana-mana. Iya ya, Enci. Nah, Engku, kalau Tuhan ada di mana-mana, apa yang Engku rasakan? Bahagia, Enci. Bahagia, senang dong ya Engku. Iya dong, Enci. Iya, Enci juga senang sekali karena Enci tahu Tuhan ada di mana-mana untuk menjaga kita. Iya, Tuhan Enci. untuk mengasihi kita. Nah, kalau begitu kita juga mau lihat dong senyumnya kan Engku. Iya. Coba adik-adik senyumnya tercantik sama terganteng mana senyum Iya. dong. Iya, oke. Begitu kita naikkan satu pujian. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Mari masih sambil berdiri, ikut gerakan kita di depan ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, apa ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Tapi Enci, walaupun Tuhan di mana-mana, kita juga harus hati-hati, Enci. Iya betul Engku. Kenapa ya kita harus hati-hati? Enci Karena bingung. ada musuh loh, Enci. Hah? Musuh? Siapa Engku? Enci nggak tahu. Musuhnya itu yang bikin kita melawan orang tua, Heeh. bikin kita melawan Tuhan, Aduh. bikin kita berdosa deh pokoknya. Ah, Enci tahu nggak jangan-jangan maksudnya Engku iblis ya? Betul, Enci. Iblis. iya, Tapi betul. tenang, Enci. Selama kita dekat dengan Tuhan, Mm-mm. selama kita berpegang dengan Tuhan, kita bisa kalahkan segala iblis. Betul sekali. Wah, Betul. aku ingat nih lagu apa Engku. Oh, apa itu, Enci? Saat iblis menggodaku kan? Oke. Iya, yuk sama-sama kita menyanyi lagu ini. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, adik-adik. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
kita Iya. pasti harus berani tampil beda ya. Betul. Kita harus mengalahkan iblis. Iya. Karena Tuhan bersama kita. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal Tuhan, Mm-mm. ini kan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oh iya engkau. Ci mendengar nggak panggilan Dia untuk kita duduk tenang Iya. mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Yuk adik-adik yang di rumah ambil sikap yang tenang. Bisa duduk semua karena kita mau mendengarkan firman. Sambil mempersiapkan hati, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari semua lipat tangan. Kita akan berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikut Engkau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami untuk bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau juga pimpin, Engkau atur yang akan membawakan cerita untuk akhirnya bisa menyampaikan dengan baik. Dan bukan hanya adik-adik saja, melainkan Engkau dan Enci pun bisa berubah hidupnya karena firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this.
I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! Ya, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gemim Kristus. Nah, tadi kita sudah menonton film cerita tentang Daud dan Goliat. Kalau dari film tadi, kira-kira Daud itu siapa? Ada yang tahu? Ya, Daud itu adalah seorang gembala adik-adik. Seorang gembala yang hanya menjaga 2 atau 3 ekor domba. Itu banyak atau sedikit? Sedikit adik-adik. Enggak banyak. Enggak, biasanya kan beribu-ribu domba. Tapi ini cuma 2 atau 3 ekor. Jadi tidak banyak. Ditambah lagi Daud kesehariannya cuma bermain musik, berpuisi. Daud tidak dilatih sebagai petarung, prajurit yang kokoh, yang hebat. Sementara Goliat itu adalah seorang prajurit adik-adik. Dari kecil dia sudah dilatih berperang adik-adik melawan musuh-musuh bangsa Filistin. Dia menggunakan pedang, menggunakan tombak. Dia ahli dalam berperang adik-adik. Nah, kalau kita lihat dari ini, kayaknya nggak mungkin ya Daud dapat mengalahkan si Goliat. Bagaimana mungkin Daud yang hanya seorang gembala dapat mengalahkan Goliat yang gagah perkasa? Belum lagi tubuh Goliat yang begitu besar adik-adik melawan tubuh Daud yang kecil. Untuk melawan Goliat sangat tidak mungkin. Tapi di cerita tadi Daud dapat mengalahkan Goliat. Kira-kira apa yang dapat membuat Daud mengalahkan Goliat? Ternyata Daud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Goliat adik-adik. Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa, yang mampu menolong kita mengalahkan segala musuh. Nah, Goliat tidak percaya adik-adik terhadap Tuhan. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan mampu menolong Daud. Saat ini kita memang tidak melawan musuh yang besar adik-adik di hadapan kita. Tidak melawan Goliat raksasa yang hebat. Tapi kita melawan musuh yang jauh lebih berbahaya dari Goliat. Yaitu iblis adik-adik. Si jahat iblis. Dia jauh lebih berbahaya dari Goliat adik-adik. Dia sering menggoda adik-adik. Menggoda kita semua di setiap saat adik-adik. Contohnya. Misalnya kan adik-adik di rumah. Tiba-tiba mama pulang bawa hadiah untuk adik-adik. Tapi ternyata bukan untuk adik-adik. Cuma untuk kakak. Di situ iblis mulai menggoda adik-adik. Iblis mulai, masa cuma kakak yang dapat hadiah? Masa cuma ini? Masa kamu gak dapat? Ayo marah sama mama. Marah sama kakak. Ayo kalau perlu tonjok kakak.
Itu iblis goda adik-adik. Ketika adik-adik mengikuti apa yang iblis katakan, di situ adik-adik kalah melawan iblis. Di setiap saat adik-adik iblis menggoda kita adik-adik. Terutama saat ini kita sedang berada dalam situasi yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah, belajar di rumah. Karena ada virus corona yang ada di mana-mana. Supaya kita tidak terjangkit virus, kita tidak menyebarkan virus, jadi kita harus tinggal di rumah adik-adik. Nah, di situ iblis memanfaatkan situasi ini. Iblis bilang adik-adik, nggak usah belajar. Ngapain mau belajar? Aduh, sia-sia. Lebih baik bermain. Lebih baik nonton TV, itu ada film bagus. Sia-sia belajar kalau nggak di sekolah. Hari Minggu juga iblis goda adik-adik. Ngapain nonton televisi? Ngapain nonton sekolah minggu di YouTube atau dengar di radio? Nggak usah. Adik-adik bermain. Nonton yang lain, nggak usah nonton firman Tuhan. Situ iblis goda terus adik-adik supaya makin hari adik-adik makin jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa adik-adik. Dia menolong kita untuk melawan si iblis. Dan dia mau agar supaya kita bisa menang melawan iblis. Nah, gimana caranya? Tuhan memberikan kita senjata. Sama seperti Daud. Dia menggunakan senjata untuk melemparkan batu sampai ke dahi dari Goliat dan Goliat roboh. Kita juga diberikan senjata oleh Tuhan. Yaitu firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini adalah senjata kita. Pedang kita yang dapat kita gunakan untuk melawan iblis. Satu-satunya senjata yang dapat kita gunakan untuk melawan iblis adalah Alkitab yang berisi firman Tuhan. Karena itu adik-adik, setiap minggu engkau dan encik selalu mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Terlebih lagi engkau dan encik sering sekali memberikan adik-adik ayat hafalan. Itu bukan cuma karena encik dan engkau suka-suka mau kasih ayat hafalan ke adik-adik. Itu supaya adik-adik boleh gunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan musuh. Nah, hari ini juga engkau mau kasih ayat hafalan kepada adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat 16. Kita buka Matius 5 ayat 16. Udah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maksudnya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang itu apa? Oh, maksudnya supaya terang kasih Kristus, kemuliaan Tuhan itu terpancar lewat kehidupan kita adik-adik. Supaya kalau misalnya adik-adik melakukan perintah Tuhan, melakukan perbuatan yang baik, orang-orang boleh melihat, wah ternyata Tuhan itu hebat, ternyata Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu perkasa. Dia mampu menolong kita menyelesaikan segala masalah. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Ketika kita melawan musuh kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah gitu adik-adik, supaya orang-orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Terus caranya gimana? Gimana agar supaya orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud percaya kepada Tuhan adik-adik. Daud percaya dan Daud mengandalkan Tuhan. Kalau Daud tidak percaya, Daud tidak mengandalkan Tuhan adik-adik, dia tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Tapi dia mengandalkan Tuhan adik-adik. Dan ketika dia menang, dia tidak sombong. Dia tidak bilang, oh aku yang mengalahkan Goliat, aku yang membunuh dia, aku yang melemparkan batu terus dia kalah. Tidak adik-adik. Daud tidak menyombongkan dirinya, Daud tidak memegahkan dirinya. Tapi Daud mengatakan bahwa semuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan adik-adik. Dia mengembalikan semuanya untuk Tuhan. Dia melakukan semuanya untuk Tuhan.
Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita memiliki sesuatu atau kita dapat melakukan sesuatu yang hebat, kita tidak boleh sombong. Kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Wah, kalau misalnya ada orang bilang, oh hebat, kamu juara 1. Oh jangan sombong, oh iya, aku kan pinter di kelas, paling pinter di sekolah. Oh itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin Tuhan yang menolong adik-adik, kita akan memberikan yang, oh tidak, ini bukan karena kuat, bukan karena pinter, tapi Tuhan yang menolong. Nah, yuk sekali lagi kita baca Alkitab kita, Matius 5 ayat 16. Oke, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, aku harap adik-adik boleh hafal ayat ini dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Hari ini adik-adik kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita sudah belajar bahwa kita harus mengalahkan musuh kita, yaitu iblis adik-adik. Dengan cara adalah percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong kita dan menggunakan senjata yaitu firman Tuhan yang dapat mengalahkan iblis. Dan yang terakhir, ketika kita bisa mengalahkan iblis, ketika kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat iblis, kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Wah, ini Tuhan loh yang bantu. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa mengalahkan si iblis. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik firman ini dapat tertanam dalam hati adik-adik, dapat bertumbuh, dapat berbuah, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdoa. Ikut engkau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan tolong agar supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan iblis. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Iya, seru ya ceritanya engkau. Iya dong, masih ingat nggak adik-adik? Engkau kasihin deh. Iya, coba. Iya ya, ceritanya tentang orang yang namanya D dan G. Siapa iya, coba? Coba tebak adik-adik siapa namanya? Oke, aku yakin betul. adik-adik semuanya tahu ya. Kalau Jadi? begitu, sekarang kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Allah yang terus bersama kita melewati segala peperangan. Sekarang kalau kita tahu Allah Maha Kuasa, masa kita harus takut sih, Enci? Iya, masa kalau mati lampu di rumah takut? Iya, masa terus jangankan takut, masa kita gak mau melayani Tuhan sih, Enci? Iya, betul sekali engku. Nah, kalau kita tahu Allah Maha Kuasa selalu menemani kita di saat suka dan duka, kita harus mau berikan tangan kita, mulut kita, kaki kita buat Tuhan. Betul sekali. Untuk itu, mari sama-sama untuk meresponi firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu berikut ini, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa sebagai tanda terima kasihku. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa sebagai tanda terima kasihku. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah hampir selesai dengan ibadah sekolah minggu. Kita mau tutup sekolah minggu kita pada sore hari ini. Enci yang akan pimpin dalam doa, adik-adik yang di rumah boleh mengikuti ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah firman Tuhan dan puji-pujian yang boleh kami dengarkan dan kami nyanyikan dapat membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan tolong pakai kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa melayani Tuhan dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke. Nah, tak terasa ya Engku, sekolah minggu kita hari ini sudah Iya, selesai. Enci. Iya, kalau begitu jangan lupa untuk Minggu tetap- depan lagi betul. di jam yang sama ibadah sekolah minggu. Iya, oke Oke, adik-adik. sampai jumpa dah. adik-adik. Dah.